Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Masih kurang semangat ini dari sekian banyak siswa Ibu. Selamat pagi semuanya anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarmu hari ini? Baik, Bu. Baik. Sehat semuanya kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Aman terkendali. Iya, harus dijaga kesehatannya nak semua ya. Apalagi di masa pandemi sekarang kita harus banyak-banyak menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, yang sehat, banyak minum. Jangan lupa kalau bepergian dipakai maskernya nak ya. Oke? Siap, Bu. Oke. Kita akan mulai pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan dan manusia. Oke, alat gerak hewan dan manusia serta menentukan. Iya, Pak. Iya, nah. Mulai Pak Cukutuni. Iya, sebelum berdoa Ibu sampaikan dulu ini nah ya. Oke. Nenek ya. Kita akan belajar, hari ini kita akan belajar apa tadi? Alat gerak hewan dan manusia serta menentukan ide pokok. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pendalaman materinya, coba dulu kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Bu Nak Nurjalilah. Coba dipimpin dulu doanya sebelum kita belajar. Kasih, Bu. Sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih ya nak ya. Oke, makasih Nak Nurjalilah. Oke, baiklah. Tunggu ya, Ibu persiapkan dulu apa Ibu. Udah nampak, Nak? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, bentar ya. Oh, salah pula. Bentar ya, Nak ya. Oh, bentar ya anak-anak Ibu. Sudah, Bu. Bentar, yang Ibu buka malah materi ini, materi. Udah nampak anak-anak? Udah nampak, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita apa ini, semua hadir sekarang. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Nak? Ada yang tidak hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir semua. Oke lah, kita akan belajar tema 1, subtema 1 ya, organ gerak hewan dan manusia. Perhatikan ke depan semua ya, Nak ya. Semua di-on-kan kameranya biar nampak semua. Oke, coba dulu lihat di atas ini ada gambar hewan apa ini, Nak? Kelinci, Bu. Kelinci. Sedang apa kelinci itu, Nak? Melompat, Bu. Melompat, ya. Lihat di atas bagaimana kelinci di atas bisa melompat. Apa yang terjadi sehingga kelinci dapat melompat? Kenapa dia bisa melompat, Nak? Kenapa kelinci itu bisa melompat? Karena punya kaki ya, Bu.
Iya, karena punya kaki. Selain itu, siapa lagi yang bisa? Karena dia ingin berpindah tempat. Iya, berpindah tempat atau bisa disebut juga dengan bergerak. Kita kan belajarnya kan alat gerak hewan dan manusia. Berarti dia berpindah tempat karena kelinci tersebut mempunyai alat gerak. Iya kan, Nak? Maka dia bisa bergerak dengan melompat. Nah, selanjutnya, manusia dan hewan itu, Nak, memiliki alat gerak pasif dan aktif. Ini coba lihat gambar manusia ini yang di sebelah kiri, Nak. Di sebelah kiri tubuh manusia ini gambar tulang. Coba perhatikan. Nampak, Nak? Nampak, Bu. Nampak ini tulang. Di sebelah kanannya ada gambar otot manusia. Begitu juga dengan kelinci ini. Kelinci yang di sebelah kanan. Dia memiliki tulang dan otot. Kenapa gerak pasif itu disebut juga dengan otot dan gerak aktif itu disebut juga dengan tulang. Kenapa kenapa tulang itu disebut aktif, Nak? Halo anak-anak Ibu. Nampak presentasi Ibu kan, Nak? Jelas suaranya, Bu, anak-anak semua? Jelas, Bu. Nampak. Jelas ya? Oh iya. Untuk penjelasan mengenai otot aktif, mengenai alat gerak pasif dan aktif, Ibu kasih ini apa ya? Wacana ya. Ayo coba dulu baca dulu salah satu paragraf yang pertama, yuk. Salah satu yang mau aja. Saya, Bu. Saya, Bu. Boleh. Siapa itu duluan? Nurjalila ya? Oh ya, boleh. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya bantuan dari alat gerak aktif, tulang manusia dan hewan akan diam saja. Meskipun tulang adalah alat gerak pasif, namun memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia dan hewan. Oke. Udah dapat materinya kan, Nak? Tulang disebut alat gerak pasif karena dia tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Karena dia harus dibantu oleh salah satu gerak aktif, yaitu otot. Coba dulu yang paragraf kedua. Coba dulu dibaca dulu, Bu, Nak Reski. Ada, Nak Reski? Paragraf yang kedua. Coba Saya, dulu. Bu. Iya, baca, Nak. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang mampu membuatnya untuk bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, maka otot tersebut akan membuat tulang tersebut bergerak. Dah, Bu. Oke, makasih, Nek ya. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang mampu membuatnya untuk bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, maka otot tersebut akan membuat tulang tersebut bergerak. Jadi kesimpulan dari wacana di atas ini, tulang dan otot itu saling membutuhkan. Ya apa tidak? Bisa nggak makhluk hidup bergerak hanya dengan tulang saja? Bisa nggak? Tidak bisa. Harus dibantu dengan otot. Makanya di tubuh kita memiliki otot yang kuat dan memiliki tulang yang kuat juga. Makanya kita bisa berjalan, beraktivitas kan? Begitu juga dengan halnya dengan hewan. Hewan juga memiliki tulang yang kuat dan otot yang kuat. Makanya hewan bisa berlari, melompat, memanjat, dan sebagainya.
Jadi dari paragraf yang di atas ini, Ibu mau bertanya. Dari paragraf yang pertama, Ibu mau tanya sama sama Anak Evi. Dari paragraf yang pertama ini, di manakah apa yang menjadi kalimat utamanya? Dari paragraf yang pertama, kalimat utamanya. Baik Bu, dari paragraf pertama itu ide pokoknya tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Oke. Tulang disebut, Ibu tadi tanya kalimat utamanya. Sekarang yang paragraf kedua, kalimat utamanya dari paragraf yang kedua. Coba dulu Ibu kepada Nak Irna. Ya Bu, yang Paragraf yang kedua kedua, menjadi kalimat utamanya. otot disebut sebagai alat gerak aktif Bu. Oke, otot disebut sebagai alat gerak aktif. Oke, jadi anak-anak Ibu semua sudah paham kalimat utama. Udah Ibu tanya dari 2 paragraf ini kan. Sekarang selanjutnya dari teks paragraf yang pertama tadi sudah nampak kan? Jadi kalimat yang ada di awal paragraf itu disebut juga sebagai ide pokok. Tadi ini udah kita simpulkan ide pokok paragraf pertama, tulang disebut alat gerak aktif. Oke. Sekarang kita lanjut ke kalimat pengembang ya Nak. Kalimat pengembang bisa juga disebut sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang, kalimat sebagai pendukung atau menjelaskan ide pokok. Contohnya coba lihat Nak di sebelah kanan. Coba baca dulu salah satu anak Ibu. Contoh yang di sebelah kanan. Ayo baca dulu Nak, yuk. Bu Muzi Ya, ada Bu. Nak Muzi? Ya Bu, Ya, bacakan contohnya Nak yang sebelah kanan. baca contoh ide pokok ya Bu. Iya, iya Nak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya adalah secara umum bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Oke, makasih ya. Ini tadi contohnya ide pokoknya kita ambil dari teks yang di sini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jadi kita ingin mengembangkan ide pokok ini. Nah, kita kembangkan sebagai kalimat pendukungnya. Kita jelaskan. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak katanya. Kita jelaskan. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya, Nak? Enggak Bu. Enggak ada, Bu. Oke lah. Jadi Ibu akan kasih LKPD-nya ya, biar dikerjakan di-share ke Ibu share ke grup WA-nya ya. Ini LKPD-nya diisi namanya, Nak ya. Oh, Ya Bu. ya, Bu. Udah nampak Nak di situ belum? Sudah Bu, sudah masuk linknya. LKPD-nya. Udah masuk. Tampilannya udah nampak di situ, Nak. Sudah Bu. Langsung dikerjakan ini Bu. Oh iya, dikerjakan Nak ya. Oke, kami buat dulu Bu. Iya, Bu. Oke, Bu tunggu 5 menit. Oke, sudah Bu, sudah saya kirim. Oke, bentar ya, Nak. Saya sudah juga Bu. Sudah saya kirim Bu. Nah, nampak di situ LKPD-nya kan? Udah nampak di situ Nak, di tampilan laptopnya masing-masing. Sudah Bu. Udah, Bu. Namanya, kelasnya, hari tanggalnya ya.
Oke, di sini ada wacana dan ada tugas-tugas yang akan kalian isi. Oke. Oke. Oke, udah ada yang masuk ini ya, udah hampir semua yang mengirim ini. Udah saya Ibu perhatikan, sepertinya sudah memahami materi. Oke lah. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa, Nak? Alat gerak makhluk hidup itu terdiri dari apa aja? Alat gerak ada 2 tadi. Alat gerak apa, Nak? Alat gerak aktif dan alat gerak pasif, Bu. Alat gerak pasif dan aktif, yaitu tulang dan otot. Jadi dalam menentukan ide pokok itu tadi kita melihat dari mana tadi, Nak, menentukan ide pokok itu? Ide pokok pada paragraf. Nak Nurjalila, dengan melihat apa tadi kita dapat menentukan ide pokoknya? Dengan melihat, dengar suara Ibu Nur. Nah Irna, dengan apa tadi kita menentukan ide pokok? Dengan melihat kalimat utama dalam paragraf, Bu. Iya, kalimat utama. Oke, berarti kesimpulan pembelajaran kita dapat dipahamin ya. Alat gerak makhluk hidup dan ide pokok tadi. Oke, sampai di sinilah pembelajaran kita hari ini, Nak. Tetap belajar di rumah ya. Dikerjakan semua tugas-tugasnya, dikirim ke grup WA kita ya. Oke. Ya, Bu. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, coba dulu dipimpin dulu doa penutupnya oleh siapalah yang mau. Yang mau aja lah. Yuk. Dipimpin dulu doa penutupnya, Nak. Gak ada yang mau pimpin doa. Ayo, Nak Epi, pimpin doa, Nak, biar apa kita selesai. Oke, mari kita bersatu dalam doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, makasih. Sampai di sini pembelajaran kita, Nak. Sampai jumpa di lain waktu ya. Dadah semuanya.